untuk bisa benar-benar berkantor, kemudian juga benar-benar melakukan upacara. Kalaulah kita simak pernyataan Pak Jokowi, nampaknya harus menguburkan mimpi itu. Ya, kalau dari rencana awal memang sebenarnya sudah disiapkan secara matang, itu paling tidak 5 tahun ya. Kalau kita ngitung dari per 2022, itu baru benar-benar ideal bisa digunakan secara optimal itu pada tahun 2025 paling cepat atau paling lambat 2027. Itu bisa dikatakan kota kecil Nusantara tadi bisa digunakan untuk beraktivitas ya, bukan untuk upacara saja. Artinya di situ semua infrastrukturnya tersiap ya, air, tempat tinggal, kemudian fasilitas pendukung, bahkan kegiatan untuk berkantor ya, baru bisa dilaksanakan paling cepat itu tadi 2025 atau paling ideal di 2027 sebenarnya Mas Heranov. Kalau dari rencana awal, kalau lihat dari kesiapannya sekarang bisa diperkirakan malah mundur ya, karena ini kita baru bicara infrastruktur dasar kotanya, belum bicara soal sebuah kota tadi hidup ya Mas Heranov. Nah ini yang mungkin menjadi catatan terutama bagi pemerintah yang sekarang. Batalnya rencana Presiden Jokowi pindah dan berkantor di ibu kota negara pada Juli 2024 memicu banyak kritikan dari sejumlah pihak. Apalagi keinginan itu sudah dikembor-kemborkan sejak lama. Bahkan, seiring dengan batalnya rencana itu, muncul isu lain yang menarasikan Presiden terpilih Prabowo Subianto juga enggan pindah ke IKN. Merespon isu itu, Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ikut berkomentar. Bahlil memastikan Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto akan pindah ke ibu kota negara di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Bahlil sebagai respon dari adanya isu soal Prabowo Subianto enggan pindah ke IKN mencuat beberapa hari terakhir. Di IKN, semakin hari negara-negara dari tetangga maupun negara-negara lain semakin bagus barang ini. Jadi IKN ini seperti cewek cantik dari kampung yang belum dipoles pakai bedak. Jadi semakin hari orang tahu barang ini barang bagus, pasti orang akan datang. Insya Allah saya yakinkan bahwa investasi DKN akan berjalan, apalagi PP-nya udah selesai Pak Menko ya. Pasalnya, ada sejumlah pemberitaan yang menarasikan kabar tersebut meski belum diketahui kebenarannya. Ia meminta masyarakat jangan terbawa asumsi liar yang terjadi saat ini. Ada baiknya menunggu informasi resmi dari pemerintah. Menurut Bahlil, Prabowo Subianto akan ikut menghadiri upacara perdana pada hari kemerdekaan ke-79 di IKN. Dari awal saya bilang nggak bakal terjadi itu, dan sekarang ternyata memang nggak ada investor kan. Jadi waktu saya bilang nggak ada investor yang masuk nol, Bahlil bilang ada 1.200 yang masuk tuh. Pak Rocky Gerung berbohong, dia menghina presiden. Sekarang dia sendiri bilang memang nol yang masuk. Yang mesti ditangkap siapa? Iya. Menteri Investasi Kepala BPKM Bahlil Lahadalia mengaku investor asing hingga kini belum masuk ke ibu kota Nusantara. Pasalnya, proyek tersebut baru membutuhkan penanaman modal dari dalam negeri untuk pembangunan tahap 1 kawasan inti pusat pemerintahan. Bahlil mengatakan, kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing, desain klaster pertama selesai di lingkaran 1, baru masuk investasi asing di lingkaran 2. Sekarang investasi asing belum bisa masuk karena infrastruktur di lingkaran 1 belum selesai 100%. Nah, ibu kota tanpa ada kedutaan di situ akhirnya kan. Coba. Jadi seluruh konsep itu dari awal kita bisa prediksi. Apa dasarnya kita prediksi buruk? Karena nggak ada AMDAL. Jokowi memutuskan pindah ibu kota, setelah itu dia bilang periksa AMDAL-nya tuh. Jadi AMDAL dipakai untuk membenarkan keputusan politik. Kan mestinya AMDAL dulu baru bikin keputusan politik. Iya, clear. Kan jadi berpikirnya terbalik. Bagaimana meyakinkan investor misalnya bahwa di situ aman, bahwa tidak akan ada fraud segala macam. Jadi semua bayangan kita tentang ibu kota itu dipalsukan karena kalian jurnalis itu menerima itu sebagai berita yang menyenangkan. Kan itu aja kan. Akan tetapi, Bahlil menampik apa yang dibangun di IKN sekarang ini masih berkutat dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Ia menegaskan, proyek-proyek yang ada di IKN juga bagian dari investasi lokal. Bahlil mengaku proses pembangunan sarana dan prasarana di sana sudah hampir rampung. Hal itu disaksikannya saat berkunjung ke IKN pekan lalu. Investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN semuanya. Belum ada PMA yang melakukan groundbreaking. Kemarin saya baru pulang dari sana, seminggu lalu. Hotel udah hampir jadi, rumah sakit sudah hampir jadi, beberapa gedung-gedung untuk sarana prasarana mendasar juga sudah hampir jadi, dan itu adalah investasi
semuanya dari dalam negeri, di luar dari APBN. Kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing, desain kita itu adalah klaster pertama ini selesai, yang disebut dengan jalan utama ya, lingkaran 1 sudah selesai, baru masuk investasi asingnya itu di lingkaran kedua, tahap kedua. Nah sekarang mereka belum bisa lakukan, kenapa? Karena infrastruktur untuk masuk di klaster pertama ini belum selesai 100%. Presiden Jokowi menyebut sampai saat ini belum ada realisasi investasi asing di ibu kota negara. Namun ramainya investor dalam negeri diharapkan bisa mendorong penanaman modal dari luar negeri di IKN. Sampai saat ini belum ada, tapi ia yakin bahwa setelah investor dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya investor luar akan segera masuk. Sektor prioritas yang bakal diberikan kepada investor asing mulai dari pendidikan, kesehatan, juga teknologi. Jokowi juga menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik, diperkirakan di atas 5%, juga inflasi yang terjaga di angka 2% sampai 3%. Paling penting menjaga stabilitas politiknya baik-baik, itu terus-menerus disampaikan. Di istana, ngapain ada istana di situ? Siapa yang mau datang ke situ? Apalagi kalau dibikin, ya apa ekonominya hidup kalau di situ nggak ada orang, apain coba? Jadi GDP-nya dihitung dari jumlah ular di situ, apa jumlah tikus yang mondar-mandir di bawah situ kan? Jadi nggak ada kalkulasi ekonomi, tidak ada kalkulasi environment, tidak ada kalkulasi global issues kan. Global issue itu menganggap Kalimantan ini udah buruk tuh. Jadi udahlah segala macam proyek perusahaan lingkungan ada di Kalimantan. Tapi nanti ada orang yang bilang nanti kita akan carbon trading gitu ya, itu cuma akal-akalan aja untuk memperlihatkan bahwa ya kita dianggap oleh Eropa. Tapi Eropa bilang enggak, kita cuma mau carbon trading untuk memperlihatkan bahwa kalian itu tidak mampu mengurus lingkungan, dan dia bayar dengan harga obral pun carbon trading itu dibeli sama Eropa tuh. Sebelumnya, pemerintah mengaku tengah mengerem investasi dari luar negeri di kawasan IKN. Hal tersebut diungkapkan Jokowi ketika melakukan peresmian Superblok Pakuan Nusantara di IKN. Pakuan membangun kawasan pusat perbelanjaan, hotel, dan kondominium. Jokowi mengatakan sudah menyampaikan kepada Bambang untuk mendahulukan investasi dalam negeri, meski tidak menolak uang dari luar negeri. Namun itu merupakan jalan terakhir jika satu proyek tidak ada yang mau membiayai. Kalau mentok dan sudah tidak ada, kita akan keluarkan jurus dari luar negeri. Ia membeberkan minat investasi asing di IKN pun besar, utamanya dari investor berasal dari Singapura, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Singapura ada 130 investor datang. Mereka jauh-jauh ke sini melihat ke IKN. Kemudian 30 orang dari Korea, dari Jepang 30 orang, Malaysia juga ada. Hanya saja, Jokowi mengaku sedang mengerem investasi dari luar negeri. Tujuannya supaya bisa memberikan kesempatan terlebih dahulu dari dalam negeri untuk mengisi kawasan IKN. Om, saya masih nggak bisa membayangkan ya, kira-kira setelah Prabowo dilantik, ini posisi Jokowi mau ngapain? Ya mungkin kalau dia bayangkan Oktober Prabowo jadi presiden. Ya. Jokowi tidak punya power lagi, maka dia jalan-jalan di mall apa tadi di situ di Pentasiti? Pentasiti itu, dia jalan-jalan di situ. Terus anak-anak muda, ini kan tinggal 6 bulan. Pinocchio lewat. Ya kan bakal begitu. Di Wakanda. Atau dia mau wisata ke IKN monumen yang dia buat terpenggalai kira-kira? Nggak akan ada orang yang akan antarkan beliau ke IKN karena dia anggap ini siapa yang akan ke IKN itu. Justru dia yang menyebabkan IKN mangkrak. Dia nggak mau lihat mangkraknya sendiri kan. Tapi kan bisa jadi tempat wisata akhirnya, wisata oligarki atau wisata emosi atau apa begitu? Ya wisata apa yang di situ kalau isinya hantu blau itu. Kan nggak ada apa-apa di situ coba. Update terbaru ini semuanya masih on schedule. Jadi seperti tadi yang Bang Masinton bilang, mencontohkan dengan pembangunan ibu kota negara di negara-negara lainnya, tidak ada yang tergesa-gesa juga dalam pembangunan IKN, bahwa ini merupakan satu rangkaian panjang yang diperkirakan nanti paling terakhirnya akan selesai itu di 2045. Jadi ini rangkaian yang panjang. 2022 sampai 2024 itu hanyalah pemindahan tahap awal yang antara lain di situ terkait dengan air minum, kelistrikan, sarana utama seperti istana kepresidenan, sejumlah kantor kementerian, itu termasuk dalam salah satu tahapan awal. Nah, untuk keperluan presiden berkantor pada bulan Juli ini, sejauh ini masih on the track.
Tapi tentunya yang akan memastikan betul-betul punya final say apakah akan mulai masuk di bulan Juli atau apakah akan menunggu, itu kan Pak Presiden, karena kan beliau yang akan melihat sudah nyaman belum. Tetapi untuk kesiapan air minum, listrik itu sudah akan siap di bulan Juli ini. Untuk keperluan 17 Agustus juga sudah aman, Mbak Cindy dan juga Mas Masinton. Dipastikan yang namanya listrik aman, air termasuk juga komunikasi sudah aman. Jadi pembangunan dari IKN semuanya masih on the track, tidak tergesa-gesa. Seperti yang tadi dikatakan bahwa pembangunan ibu kota negara itu ya harus semuanya yang terbaik dan bersifat jangka panjang, dan itu yang memang sedang dikerjakan oleh tim OIKN. Staf khusus Presiden RI, Grace Natali, merespon komentar Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat mengenai proyek IKN dikerjakan secara tergesa-gesa dan dipaksakan. Grace membantah hal itu. Ia bahkan mengundang Jarod agar datang ke IKN. Kalau hanya melihat dari jauh, sangat mungkin tidak akurat. Bahaya, banyak info menyesatkan. Hati-hati bisa kepleset, kata Grace. Grace mengatakan proses pengerjaan IKN dikerjakan dengan perhitungan yang cermat. Selain itu juga tidak ada upaya pemaksaan sama sekali. Seluruh prosedur dilalui, tidak ada yang dilewati. Terkait dengan kesiapan menjelang upacara kemerdekaan di IKN, Grace mengungkapkan bahwa persiapan sudah dilakukan, khususnya infrastruktur penunjang. Sebenarnya gagasan untuk memindahkan ibu kota sudah ada sejak lama ya. Bahkan kalau kita runut lagi ke belakang, yang pertama kali memiliki ide ini kan adalah Presiden Soekarno tahun 1957, karena melihat bahwa Jakarta dan Jawa itu sudah harus berbagi beban, apalagi Jawa atau Jakarta terus khususnya sekarang sudah overpopulation. Jakarta adalah the fastest sinking city in the world gitu kan, yang paling cepat tenggelam begitu penurunan tanahnya. Jadi memang tidak ada jalan lain, tidak ada opsi lain, ini harus dibagi bebannya. Oleh karenanya saya harap ya termasuk teman-teman semuanya, yang termasuk juga Bang Masinton, bisa sama-sama mendukung, memberikan energi yang positif ya, bahwa kita itu nanti bukan mengejar 17 Agustus oleh karenanya semuanya harus tergesa-gesa, tidak, tetapi ini justru menjadi momentum kita akan mewujudkan visi para founding fathers kita, bahwa pembangunan nanti harus semakin Indonesia sentris gitu kan. Sebelumnya, Jarod menyampaikan komentarnya terkait rencana Presiden Jokowi berkantor di IKN yang belum pasti. Karena masih menunggu masuknya air dan listrik, Jarod bicara tidak mudah untuk memindahkan ibu kota dan proyek tersebut terlalu dipaksakan. Kemungkinan juga bisa dilakukan di eranya Pak Prabowo. Tanggapan fraksi PD Perjuangan seperti apa Pak Jarod? Tanggapan saya pribadi ya, kok baru sekarang? Sebelumnya kan sudah memaksakan, sudah menyampaikan, sangat siap ya, baru sekarang. Tapi terus saya pribadi melihat memang tidak mudah untuk memindah ibu kota dan jangan terlalu dipaksakan ya. Anggota Komisi 4 DPR fraksi PDIP Jarod Saiful Hidayat mengkritik Presiden Jokowi. Presiden tidak kunjung menerbitkan surat keputusan Presiden soal pemindahan ibu kota Nusantara. Jarod menilai pengesahan Kepres itu bakal molor, bahkan berpotensi diteken pada era Presiden berikutnya Prabowo Subianto. Ia melihat memang tidak mudah untuk memindahkan ibu kota dan jangan terlampau dipaksakan. Sangat tidak mudah, termasuk progresnya, termasuk juga untuk upacara 17 Agustus. Sangat tidak mudah masuk progresnya, termasuk juga untuk upacara 17 Agustus ya. Kalau terlalu dipaksakan ya begitu hasilnya. Listrik belum masuk, air juga belum masuk, infrastruktur juga masih belum siap begitu ya. Artinya apa? Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa. Jarod juga menyoroti banyak ketidaksiapan IKN, mulai dari infrastruktur hingga ketersediaan listrik dan air. Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya. Ketua DPP PDIP itu menilai pemindahan ibu kota mestinya tidak terlalu dipaksakan, bahkan terlalu percaya diri. Karena saat ini banyak kekurangan di IKN yang mulai terungkap. Ia meminta agar Jokowi jangan terlalu pede, karena sebelumnya ia menyampaikan IKN sudah sangat siap, ternyata belum.
tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya. Jadi ya saran saya sih, bener jangan dipaksakan. Makanya di awal jangan terlalu pede gitu loh. Karena sebelumnya kami menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, kita belum juga kan. Sementara itu, Presiden Jokowi mengaku surat kepres soal pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur belum rampung dan tidak mau dipaksakan. Tidak menutup kemungkinan kepres itu diterbitkan oleh Prabowo Subianto nantinya. Seperti IKN kan mau bulan Juli, itu progresnya seperti apa sekarang dan apakah akan terlaksana dalam waktu dekat? Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya udah siap belum? Kalau siap, pindah. Sejarawan Belum dapat laporan dari PUPR? Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum. Tapi soal kepresnya bakalan kepres pemindahan ibu kota apa bakal terlaksana sebelum 17 Agustus? Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Sementara itu, nasib Monumen Nasional dan Stadion GBK akan tetap menjadi aset negara, bukan aset Jakarta, saat nantinya ibu kota negara pindah ke IKN. Hal itu sesuai dengan peraturan undang-undang. Hal serupa juga berlaku untuk kantor-kantor pemerintah pusat yang berada di wilayah Jakarta. Pemerintah pusat bakal membentuk badan khusus untuk menangani aset-aset pemerintah pusat. Tentunya aset tersebut tidak akan diserahkan kepada daerah. Yang disampaikan itu nyatanya seperti itu, ya alhamdulillah begitu loh. Tapi kan publik, yang ditanyakan publik itu kan progres yang disampaikan pemerintah sudah sekian, ternyata realisasinya tidak seperti itu. Kemudian banyak ya yang capaian-capaian yang disampaikan pemerintah kemudian diralat sendiri oleh pemerintah. Nah, itu yang menjadi pertanyaan publik gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat mengejar target untuk perayaan 17 Agustus yang saya khawatir malah jadi perayaan kemerdekaan itu kehilangan makna kemeriahannya. Kita memaksakan sesuatu di tempat yang memang sama sekali tidak siap, maka maknanya itu yang diselenggarakan oleh negara ya, itu malah jadi lebih meriah acara 17-an yang diinisiasi oleh masyarakat di desa-desa, di gang-gang begitu ya. Karena apa? Karena ada seperti upaya ini nih 17-an harus kita adakan di IKN seperti itu. Yang menurut saya semuanya jadi terlihat terkesan ya, mobilisasi itu buru-buru hanya untuk sekedar menyelenggarakan acara 17-an yang sesungguhnya ya, ke makna sesungguhnya dalam kemeriahan 17 Agustus itu menurut saya tidak perlu harus diselenggarakan di tempat yang memang belum siap. Kita adakan di Jakarta, makna kemeriahan, makna kemerdekaan itu bisa dirasakan.